Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara mengatasi Xiaomi Redmi 8A. Ini kondisi handphonenya itu tiba-tiba mati sendiri dan tidak bisa dicas, teman-teman. Ini kebanyakan kendala di handphone khususnya seri Xiaomi Redmi 8, 8A dan Xiaomi Redmi 9. Dengan kondisinya seperti ini, untuk saya nyalakan tidak mau menyala dan juga untuk saya koneksikan menggunakan charger tidak ada respon sama sekali, teman-teman. Jadi ini kendala awalnya untuk beliau saat konsultasi itu bilangnya saat subuh fajar itu infonya masih menyala dan dicas setelah menunggu persentasenya itu 100%, namun handphone tiba-tiba tidak menyala dan mati total, tidak mau dicas, teman-teman. Dan setelah saya koneksikan menggunakan USB test, ini tidak ada respon alias 0 ampere. Sedangkan untuk power bank yang saya coba untuk mengetes ini, saya coba di handphone lain itu terdeteksi di 1 ampere lebih untuk hambatan voltnya. Sedangkan untuk di bagian handphone Xiaomi Redmi 8A ini tidak ada respon sama sekali. Saya coba nyalakan ulang power banknya, namun untuk di bagian USB detector atau tester ini tidak ada respon sama sekali. Jadi tidak ada hambatan ampere masuk pun tidak ada, teman-teman. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Kita coba untuk cek terlebih dahulu, yaitu kita bongkar dulu di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, setelah kita bongkar untuk di bagian tutup belakang, ternyata handphone ini masih segel di atas dan di bawah. Jadi handphonenya masih segel, belum pernah diservis, teman-teman. Oke, kita coba untuk selamatkan segelnya, yaitu dengan cara kita ambil segel dengan hati-hati, yaitu untuk menyimpan segelnya agar segelnya tidak rusak, teman-teman. Selanjutnya kita lepas untuk skrupnya, yaitu untuk membuka di bagian penutup mesin. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk koreksi apakah handphone ini kemasukan air atau tidak, teman-teman. Untuk kondisi handphonenya masih bersih dan kering, dan di bagian ini kita lepas yaitu soket fleksibel baterai dan juga fleksibel mainboard. Tujuannya untuk tes di bagian hambatan volt yang masuk. Oke, di bagian ini kita tes dulu menggunakan multitester di bagian yaitu jalur pada hambatan volt yang ada di bagian fleksibel mainboardnya. Oke, terlihat jelas saat saya tes ini ada hambatan volt yang masuk. Oke, sekarang kita pasang kembali untuk fleksibel mainboardnya dan kita tes di bagian soket konektor baterainya. Oke, ternyata setelah saya tes ini tidak ada hambatan yang masuk ke dalam konektor baterainya, teman-teman. Untuk di bagian konektor cas dan fleksibel mainboard otomatis ada hambatan volt yang masuk, jadi tidak ada yang bermasalah. Sekarang kita koreksi di bagian mesinnya. Oke, kita akan angkat untuk mesinnya, yaitu untuk koreksi di bagian mesin apakah ada yang bermasalah atau tidak, teman-teman. Untuk mesinnya ini kondisinya sangat kering, tidak pernah bekas air ataupun tidak ada yang mencurigakan. Kondisinya masih bersih, sengaja saya simpan dulu di bagian mesinnya. Sekarang kita tes untuk di bagian yaitu baterainya dengan cara kita koneksikan menggunakan alat multi di bagian jalur pin pada konektor baterai, yaitu hambatan positif dan hambatan negatifnya. Setelah saya tes menggunakan alat multi ini harusnya baterainya bisa berfungsi ya, teman-teman. Ini saya coba kasih trik yaitu dengan cara kita suntik atau kita kasih kejutan hambatan volt menggunakan alat multitester. Jadi untuk alat multitester ini kita gunakan sebagai tegangan kejutan ke bagian baterai dengan cara kita koneksikan sesuai jalur pada hambatan yaitu jalur volt
positif dan juga volt negatifnya. Jadi sesuai jarum yang akan kita gunakan agar tidak kebalik ya teman-teman. Apabila kebalik nanti tidak bisa berfungsi ataupun bisa menyebabkan baterai pun itu rusak. Setelah kita koneksikan, yaitu dengan cara kita kasih kejut di bagian tegangan volt baterai sama ke bagian alat multi. Sekarang kita coba untuk tes menyalakan handphonenya apakah bisa menyala. Tapi alhamdulillah ini handphone bisa menyala teman-teman. Saya coba untuk koneksikan menggunakan charger sambil kita menunggu loadingnya sebentar. Jadi ini kerusakannya biasanya itu sepele teman-teman, namun biasanya kebanyakan teknisi para teman-teman yang mungkin masih belum mengetahui secara detail kasus seperti ini, itu biasanya menyebabkan kesalahan saat eksekusi. Jadi jangan terburu-buru untuk mengerjakannya, cek terlebih dahulu, alangkah baiknya dikerjakan yang lebih mudah dulu, jangan langsung main asal kerja di bagian komponen atau kita kerjakan di bagian IC-nya. Dan seperti inilah setelah kita kasih kejut pada volt baterai dengan cara kita kasih kejutan tegangan di bagian alat power supply ke baterai. Setelah kita kasih kejut, jadi kita cek menggunakan baterai, kita coba nyalakan, tapi alhamdulillah handphone sudah bisa menyala. Jadi bukan kerusakan dari mesin teman-teman, namun melainkan kerusakan di bagian baterai yang mungkin arus hambatannya itu ada problem atau mungkin ada konsleting di bagian stop kontak listrik rumah, itu bisa menyebabkan arus pendek di bagian pengisian baterai ataupun di bagian baterai itu sendiri, bisa menyebabkan hilang kontak atau hilang koneksi hambatan voltnya, jadi menyebabkan handphone tidak mau menyala dan juga tidak mau dicas. Oke, setelah kita kerjakan, kita tes ulang apakah benar-benar handphone ini sudah normal atau tidak. Jadi sebelum kita merakitnya, kita tes ulang teman-teman. Untuk pengisian daya cepat terkoneksi, jadi support pengisian daya cepat ada tanda petir double atau 2 ya teman-teman. Untuk persentase baterainya sudah menambah atau sudah naik dengan normal untuk pengisian baterainya. Sekarang kita coba merakitnya kembali dan kita tes menggunakan sinyal, apakah sinyal bisa keluar dengan normal dan bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, sambil saya koneksikan menggunakan charger dan kita tes untuk di bagian fungsi dari kamera. Jadi ini sebelum saya serahkan ke pelanggan, saya coba untuk tes semua segala fungsi dari infonya agar tidak ada kekurangan atau tidak ada yang kurang saat kita merakitnya. Jadi kita tes semua untuk fungsi dari handphone. Oke, di bagian ini saya tes untuk di bagian kekuatan sinyal, yaitu untuk membuka salah satu aplikasi yaitu YouTube. Kita coba untuk memutar salah satu video, yaitu untuk mengetahui kekuatan sinyal internetnya. Oke, kita coba untuk putar video apakah bisa berjalan dengan normal atau tidak teman-teman. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal untuk kuota internetnya dan sinyalnya pun full 4G, untuk pengisiannya juga normal. Dan untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala atas dukungannya selama ini. Dan saran saya sebelum dikerjakan atau sebelum dieksekusi, usahakan dicek terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.